Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan kembali membaca buku Dale Carnegie, yaitu buku dengan judul Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, How to Win Friends and Influence People. Saat ini masuk ke bagian 4, bab 6. Kita lanjut ke bukunya, Bagaimana Memacu Orang Lain Menuju Sukses. Mari kita mulai baca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Pete Barlow adalah kawan lama saya. Dia memiliki atraksi seekor anjing dan kuda poni. Dia menghabiskan waktu hidupnya dengan bepergian bersama kelompok sirkus dan pertunjukan-pertunjukan komedi bangsawan. Saya senang sekali menyaksikan Pete kalau sedang melatih anjing-anjing baru untuk aksinya. Saya memperhatikan bahwa pada saat seekor anjing memperlihatkan peningkatan yang sekecil apapun, Pete akan menepuk dan memujinya, lalu memberi anjing itu daging dan memujinya. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru dalam tindakan itu. Para pelatih binatang telah menggunakan teknik yang sama selama berabad-abad. Saya ingin tahu mengapa kita tidak menggunakan akal sehat yang sama ketika berusaha mengubah orang lain dengan cara yang kita gunakan ketika berusaha mengubah anjing. Mengapa kita tidak menggunakan daging, bukannya cambukan? Mengapa kita tidak menggunakan pujian daripada cacian? Mari kita memuji, bahkan untuk kemajuan yang sekecil apapun. Hal itu mengilhami orang lain itu untuk tetap meningkatkan diri. Dalam bukunya I Ain't Much Baby, But I Am All I Got, psikolog Jess Lear berkomentar, pujian itu ibaratnya sinar mentari yang menghangati semangat manusia. Kita tidak bisa berkembang dan tumbuh tanpa pujian. Tapi ternyata kebanyakan dari kita hanya siap untuk menerapkan angin dingin kritik kepada orang lain. Kita entah kenapa enggan memberi kawan kita kehangatan sinar mentari dalam bentuk pujian. Saya bisa menengok kembali ke belakang pada kehidupan saya sendiri, di mana beberapa kata pujian ternyata mampu mengubah dengan pasti seluruh hidup saya. Tidak dapatkah Anda mengatakan hal yang sama untuk hidup Anda? Sejarah penuh dengan ilustrasi mengagumkan dari hasil pujian. Misalnya, jauh bertahun-tahun berselang, seorang anak lelaki umur 10 tahun bekerja pada sebuah pabrik di Naples. Dia ingin sekali menjadi penyanyi, namun guru pertamanya telah meremehkannya. "Kau tidak bisa menyanyi," ujarnya. "Kau sama sekali tidak mempunyai suara bagus. Suaramu kedengaran seperti angin pada daun jendela." Namun ibunya, seorang wanita petani miskin, memeluk pundaknya dan memujinya, mengatakan padanya bahwa ibunya tahu kalau dia bisa bernyanyi. Ibunya sudah bisa melihat satu kemajuan, dan dia berusaha keras menabung untuk membayar pelajaran musik anaknya. Pujian dan dorongan semangat wanita petani itu telah mengubah hidup anak lelakinya. Namanya adalah Enrico Caruso, dan dia menjadi penyanyi opera terbesar dan paling termasyhur pada zamannya. Pada awal abad 19, seorang pemuda di London sangat ingin menjadi penulis. Namun segalanya kelihatannya menentang keinginannya. Dia tidak pernah mampu hadir di sekolah lebih dari 4 tahun. Ayahnya masuk penjara karena tidak bisa membayar utang-utangnya, dan pemuda ini sudah sering mengalami rasa sakitnya kelaparan. Akhirnya, dia memperoleh pekerjaan menempelkan label pada botol di gudang yang banyak tikusnya, dan dia tidur pada malam harinya di loteng yang suram bersama 2 anak lelaki lainnya. Anak-anak gembel dari daerah kumuh London. Dia hanya mempunyai sangat sedikit rasa percaya diri tentang kemampuannya dalam menulis.
Sampai-sampai dia menyelinap dan mengirimkan naskah pertamanya pada tengah malam, supaya tak seorang pun menertawakannya. Cerita demi cerita ditolak. Akhirnya hari besar itu pun tiba juga. Ketika satu ceritanya diterima, benar, dia tidak dibayar sesen pun untuk itu. Namun, seorang editor telah memujinya. Seorang editor telah memberinya penghargaan. Hatinya begitu tergetar sehingga dia tidak tahan dan berjalan-jalan keluar tanpa tujuan. Di jalan-jalan London dengan air mata yang mengalir turun di pipinya. Pujian, penghargaan itu yang diterimanya melalui satu ceritanya yang diterbitkan. Dia telah mengubah seluruh hidupnya. Karena kalau bukan karena dorongan semangat itu, dia mungkin telah melewatkan seluruh hidupnya terus bekerja di pabrik yang penuh dengan tikus. Anda mungkin sudah mendengar tentang anak lelaki itu. Ya, namanya Charles Dickens. Seorang anak lelaki lain di London mencari uang dengan menjadi pelayan di toko bahan tekstil. Dia harus bangun pukul 5 pagi, menyapu toko, dan bekerja keras selama 14 jam sehari. Ini adalah pekerjaan yang sungguh membosankan, dan dia benar-benar membencinya. Setelah 2 tahun, dia tidak tahan lagi, maka dia bangun pada suatu pagi dan tanpa menunggu makan pagi, berjalan sejauh 15 mil untuk berbicara dengan ibunya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dia kalut, dia memohon pada ibunya, dia meratap, dia bersumpah akan bunuh diri kalau dia harus tetap tinggal di toko itu lebih lama lagi. Kemudian dia menulis sebuah surat panjang, sangat menyedihkan, kepada kepala sekolahnya yang lama, menyampaikan bahwa dia patah hati, bahwa dia tidak ingin hidup lagi. Kepala sekolahnya yang lama itu memberinya sedikit pujian dan meyakinkannya bahwa dia sebenarnya sangat cerdas dan cocok untuk hal-hal yang lebih bagus. Lalu, dia menawarkan pekerjaan menjadi guru. Pujian itu mengubah masa depan anak itu dan menghasilkan kesan abadi dalam sejarah sastra Inggris. Karena anak itu terus menulis dalam jumlah tak terhitung buku-buku yang laku keras dan menghasilkan jutaan dolar melalui penanya. Anda mungkin sudah pernah mendengar tentangnya. Namanya H.G. Wells. Pemakaian pujian sebagai ganti kritik adalah konsep dasar dalam pengajaran B.F. Skinner. Psikolog kontemporer besar ini telah menunjukkan melalui pengalaman, baik dengan binatang maupun dengan manusia, bahwa kritik menurunkan semangat dan sebaliknya pujian memperkuat semangat. Hal-hal baik yang dilakukan manusia akan diperkuat dan hal-hal buruk akan terhenti karena kurangnya perhatian. John Ringels Pauch dari Rocky Mount, North Carolina, menggunakan prinsip ini dalam berhubungan dengan anak-anaknya. Tampaknya seperti dalam begitu banyak keluarga, bentuk komunikasi ibu dan ayah yang utama dengan anak-anak mereka adalah berteriak pada mereka. Dan dalam begitu banyak kasus, anak-anak itu malahan semakin bertingkah laku buruk, bukannya menjadi lebih baik. Seusai setiap kejadian semacam itu, dan demikian pula yang terjadi pada orang tua, kelihatannya tidak ada akhir untuk masalah ini. Ringels Pauch berketetapan hati untuk menggunakan beberapa prinsip yang dia pelajari dari kursus kami untuk memecahkan situasinya. Dia melaporkan, kami memutuskan untuk mencoba pujian, bukannya memberondong dengan menyatakan kesalahan mereka. Memang tidak mudah ketika apa yang bisa kami lihat adalah hal-hal negatif yang mereka kerjakan. Sungguh-sungguh sulit untuk menemukan hal-hal yang bisa dipuji dari mereka. Dan kami berhasil menemukan sesuatu.
Kemudian, dalam 1 atau 2 hari, beberapa hal yang benar-benar mengesalkan yang mereka kerjakan berhenti berlangsung. Selanjutnya, beberapa kesalahan mereka yang lain mulai menghilang. Mereka mulai memanfaatkan pujian yang kami berikan kepada mereka. Mereka bahkan mulai melakukan segalanya dengan benar di luar rumah. Kami hampir tidak mempercayainya. Tentu saja, hal ini tidak berlangsung selamanya. Namun, keadaan yang dicapai sesudahnya cukup memadai, sangat lebih baik. Kami tidak lagi perlu bereaksi dengan cara yang biasa kami lakukan. Anak-anak kini jauh lebih banyak melakukan segalanya dengan benar dibandingkan dengan salah. Semua ini adalah hasil dari memuji perbaikan sekecil apapun pada anak-anak, bukannya memaki atas segala yang mereka kerjakan dengan salah. Hal ini juga bisa diterapkan di tempat kerja. Kate Roper dari Woodland Hills, California, menerapkan prinsip ini untuk sebuah situasi di perusahaannya. Beberapa material datang padanya di bengkel cetaknya yang berkualitas sangat tinggi. Pegawai percetakan yang telah melakukan pekerjaan ini adalah seorang pegawai baru yang selama ini mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan pekerjaan itu. Supervisornya marah terhadap apa yang dia anggap sikap negatif dan dengan serius dia mempertimbangkan untuk memberhentikannya. Ketika Roper diberitahu tentang situasi ini, dia sendiri datang ke bagian percetakan dan berbicara dengan anak muda itu. Dia menyampaikan kepadanya betapa senang hatinya dengan hasil kerja yang baru saja dia terima, dan menunjukkan kepadanya bahwa itu pekerjaan terbaik yang pernah dilihatnya yang dihasilkan dalam bengkel itu. Dia menunjukkan dengan tepat mengapa hasil kerja itu sangat bagus dan betapa penting sumbangan anak muda itu bagi perusahaan. Apakah menurut Anda hal ini mempengaruhi sikap anak muda di bagian percetakan itu terhadap perusahaan? Dalam beberapa hari terjadi perubahan sepenuhnya. Dia menyampaikan pada beberapa rekan kerjanya tentang percakapan itu dan bagaimana seseorang di perusahaan itu benar-benar menghargai pekerjaan yang bagus. Dan sejak hari itu, dia menjadi pekerja yang loyal dan berdedikasi. Apa yang dikerjakan Roper semata-mata adalah memuji anak muda di bagian percetakan dan berkata, "Anda bagus." Dia terutama menunjukkan bagaimana hasil kerjanya sangat bagus. Karena Roper telah menunjukkan satu pencapaian khusus, bukannya sekadar memuji secara umum. Pujiannya itu menjadi jauh lebih berarti bagi orang yang diberi pujian itu. Setiap orang suka dipuji kalau pujian itu pujian tulus, bukan sesuatu yang disampaikan orang lain hanya untuk membuat seseorang merasa enak. Ingat, kita semua haus penghargaan dan pengakuan dan akan melakukan hampir segalanya untuk memperoleh itu. Namun tak seorang pun yang menginginkan pujian yang tidak tulus. Tak seorang pun ingin pujian menyanjung yang kosong. Biarkan saya mengulangnya. Prinsip-prinsip yang diajarkan dalam buku ini hanya akan berhasil apabila muncul dari hati. Saya tidak melemparkan sekeranjang akal cerdik. Saya berbicara tentang satu cara hidup yang baru. Berbicara tentang mengubah orang lain. Kalau Anda dan saya mau mengilhami orang lain dengan siapa kita berhubungan untuk sebuah kesadaran akan harta terpendam yang mereka miliki, kita malahan bisa melakukan jauh lebih banyak dibanding sekadar mengubah orang lain. Kita bisa benar-benar mentransformasikan mereka. Berlebihan. Kalau begitu, dengarkan kata-kata bijaksana ini dari William James, salah seorang psikolog dan filsuf paling terkenal yang pernah dihasilkan di Amerika. Dibandingkan dengan seperti apa seharusnya kita menjadi, kita hanya setengah terjaga.
kita hanya memanfaatkan sebagian kecil dari sumber daya fisik dan mental kita. Untuk mengungkapkan hal ini secara meluas, karena itu setiap individu manusia hidup jauh di dalam keterbatasannya. Dia memiliki berbagai macam kekuatan yang biasanya lalai dia gunakan. Lanjut, ya, Anda yang membaca baris-baris ini mempunyai kekuatan berbagai macam yang biasanya Anda lalai gunakan. Dan salah satu dari kekuatan ini yang mungkin tidak Anda gunakan sepenuhnya adalah kemampuan Anda memuji orang lain dan mengilhami mereka dengan suatu kesadaran akan harta mereka yang tersembunyi. Kemampuan akan menjadi layu karena kritik, namun kemampuan akan berkembang di bawah dorongan. Agar menjadi pemimpin yang lebih efektif untuk orang lain, terapkan prinsip 6. Pujilah peningkatan sekecil apapun dan pujilah setiap perbaikan. Jadilah tulus dalam penerimaan Anda dan murah hati dalam pujian Anda. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 6 dari bagian 4. Nanti kita ketemu lagi di bab 7, berikan nama yang baik kepada anjing. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.